Selamat datang di Penny Voice. Seorang siswa bernama Wojin sangat mengagumi seorang gadis bernama Seori. Ia sering memperhatikannya dari kejauhan. Sayangnya sampai saat ini Wojin belum mengetahui nama wanita tersebut, mengingat keduanya bersekolah di tempat yang berbeda. Suatu malam Wojin kembali melihatnya sedang melihat bulan dengan cara unik. Saat itu Seori menggunakan seragam temannya yang bernama Somi, sehingga Wojin mengira Somi adalah namanya. Ia mulai melukis Seori dan berniat akan memberikannya. Seori adalah orang yang ceria serta memiliki cita-cita menjadi pemain violin terkenal. Dan salah satu teman sekolahnya bernama Hyungtae sangat menyukainya, bahkan mengajaknya untuk menikah. Suatu hari, Wojin dan Seori tak sengaja bertemu di dalam bus. Seori menanyakan penurunan terminal terdekat dengan aula seni, membuat Wojin gugup lalu menyuruh agar turun di halte berikutnya. Ia berniat memberikan lukisannya, tapi salah satu temannya datang sehingga membuatnya terlalu malu. Dan kejadian itu tak sengaja membuat gandul tas mereka tersangkut. Menyadari akan hal tersebut, Wojin berniat mengembalikannya. Namun tiba-tiba sebuah pick-up tak sengaja menjatuhkan ban bekas sehingga menjadikan kecelakaan beruntun, termasuk bus yang ditumpangi Seori. Kecelakaan itu telah menewaskan Somi, teman dari Seori, dan juga seorang pria dewasa. Kabar itu membuat Wojin sangat terpukul dengan beranggapan semua yang terjadi karena salahnya. Andai tidak menyuruhnya turun di halte berikutnya, maka wanita yang ia kagumi tidak akan meninggal. 13 tahun berlalu, Seori masih tertidur dalam koma. Kini ia telah berusia 30 tahun. Bahkan tidak ada satupun keluarganya yang menjenguk. Teman sekolahnya yaitu Hyungtae telah menjadi dokter bedah saraf. Dan dia adalah satu-satunya orang yang sering mengunjungi Seori. Namun anehnya, selama ini orang lain yang sudah membiayai rumah sakit tersebut. Hingga suatu hari Seori akhirnya terbangun dari koma. Ia merasa kecelakaan yang terjadi baru kemarin, namun faktanya itu sudah 13 tahun lalu. Tentu saja membuatnya sangat terpukul, bahkan tidak mengenali wajahnya sendiri. 사고 나고 13년 동안 계속 아니에요. Di tempat lain, Wojin sedang berlibur di Kanada selama berbulan-bulan, sampai-sampai penampilannya seperti manusia gunung. Hyeso sebagai bosnya menyuruh segera kembali ke Korea karena sudah cuti selama 6 bulan. Salah satu saudaranya bernama Hyunjung juga akan pergi ke Afrika untuk pelayanan medis. Oleh karena itu, Wojin diminta pulang dan menjaga keponakannya yang bernama Chan. Chan memiliki sahabat sejati yaitu Haebom dan Doso. Mereka bertiga merupakan atlet dayung. Sementara itu Seori telah melakukan terapi dan berbagai latihan sehingga kondisinya mulai membaik. Salah satu suster memberitahu kondisi pasien di sana yang ditinggal keluarganya. Tentu itu membuatnya terpikir apakah ia juga telah ditinggalkan keluarganya. Kedua orang tuanya telah meninggal. Selama ini ia tinggal bersama paman dan bibinya. Mereka sangat menyayangi Seori seperti putrinya sendiri. Di sisi lain, Wojin telah kembali ke Korea. Ia selalu mengukur apapun lalu membuatnya dengan ukuran lebih kecil. Kebiasaan itu muncul akibat pekerjaannya. Tak jarang kebiasaan buruk itu membuat orang lain mengira sebagai pria mesum, bahkan mendapat pukulan karena sikap dan penampilan yang aneh. Wanita itu bernama Jennifer. Ternyata dia adalah asisten rumah tangga yang akan membantu Wojin dengan gaya bicara layaknya robot AI. 오늘부터 근무하게 된 가사 도우미입니다. Please call me Jennifer. Selain itu, Wojin memberitahu kalau keponakannya akan datang hari ini. Sementara itu, Seori memilih kabur dari rumah sakit untuk mencari paman dan bibinya. Tentu keadaan di sana telah berubah tidak seperti 13 tahun lalu. Namun pada akhirnya ia bisa menemukan jalan untuk ke rumah lamanya. 이 집 조카인데요. Jennifer pun mempersilakannya masuk setelah Seori mengaku sebagai keponakan dari pemilik rumah. Bahkan ia bertemu dengan Fang, anjing peliharaannya. Jennifer memberitahu Wojin kalau keponakannya telah datang, sehingga segera menemuinya di kamar dan berniat memberikan kejutan seperti kebiasaan saat kecil. Kejadian itu pun membuatnya dianggap sebagai pria mesum dan tak lama kemudian Chan juga ada di sana.
Pada akhirnya Wojin menjelaskan kalau rumah tersebut dibeli oleh orang tuanya 11 tahun lalu. Anjing itu telah ditelantarkan majikan sebelumnya, sehingga dirinya yang merawat anjing tersebut. Shiori menanyakan keberadaan pamannya, namun tidak ada yang tahu. Bahkan Wojin menyuruh segera pergi dari rumahnya. 소란 피워서 죄송합니다. Shiori pergi ke salah satu gedung yang dulunya menjadi kantor sang paman. Namun security di sana memberitahu kalau perusahaan itu sudah lama menghilang. Bahkan Shiori juga berusaha meminta bantuan polisi, namun permintaan itu tidak bisa ditindaklanjut karena tidak memiliki KTP serta dianggap mengalami keterbelakangan mental. Malam itu hujan sangat lebat. Shiori terpaksa berteduh di salah satu permainan di taman. Ia tidak pernah membayangkan kejadian ini akan menimpanya, dan saat itu dia sangat merindukan ibunya. Malam itu Feng terus menggonggong ke arah jendela. Wojin berusaha menenangkannya, namun Chan menyadari kalau Feng menunggu Shiori. Di keesokan harinya, Wojin telah potong rambut membuat Jennifer tidak mengenalinya. Ia akan membawa Feng ke klinik karena tidak mau makan. Sementara itu Shiori mulai lapar. Penampilannya yang kacau, Shiori dipersilakan ikut antrian para tunawisma untuk mendapat makanan. Namun sayangnya makanan habis tepat saat gilirannya. Sebagai gantinya ia mendapat roti. Ketika roti itu hendak dimakan, sebuah banner terjatuh sehingga berusaha membetulkannya. Tapi tiba-tiba Wojin datang dengan kebiasaannya dan tak sengaja menduduki roti tersebut. Pada akhirnya Wojin akan menggantinya, namun bekas roti itu membuat orang-orang mengira berak di celana. Saat itu Shiori tak sengaja melihat seseorang menjatuhkan uangnya. Ia segera mengembalikan uang tersebut dan justru membuatnya tersesat. Di sisi lain seorang wanita bernama Rian. Dia adalah wanita yang menyukai Chan sampai-sampai berkunjung ke rumahnya. Hibo memberitahu kalau saat ini Chan tinggal bersama pamannya, membuat Rian semakin ingin berkunjung demi bertemu calon paman mertua. Malam itu Shiori kembali datang untuk mengambil barang-barang lamanya yang mungkin saja tertinggal. Chan akan memberi waktu 3 menit sebelum ketahuan Wojin. Namun tak lama kemudian terdengar suara Wojin sehingga Chan berusaha mengalihkan perhatian. Keberadaannya yang sudah tidak ada, Chan mengira Shiori telah pergi. Tiba-tiba Rian datang tanpa pemberitahuan, namun ia sadar kalau Wojin adalah pria yang sudah dianggap sebagai orang mesum di taman sebelumnya, sehingga ia pergi dari sana. Di tengah malam, seluruh penghuni rumah mendengar suara aneh. Ketika memeriksanya, tiba-tiba Shiori keluar dari ruang rahasia dengan kelaparan. Ruang rahasia itu hanya diketahui keluarga Shiori. Di dalam sana, ia juga berhasil menemukan barang yang sedang dicari, yaitu violin pemberian sang ibu. Awalnya, Shiori berniat pergi setelah menemukannya, namun justru tertidur dan bangun dengan kelaparan. Kondisi yang tidak memungkinkan membuat Chan merasa kasihan jika Shiori pergi dari rumah. Ditambah lagi saat itu sudah larut malam. Ia membujuk pamannya agar mengizinkan Shiori bermalam di sana. Saat di taman, Shiori menceritakan tentang rumah itu yang dibangun ayahnya agar bisa berlatih violin tanpa mengganggu tetangga, bahkan membuatkan ruang rahasia sebagai hadiah. Saat berusia 14 tahun, kedua orang tuanya meninggal karena sebuah terowongan yang runtuh. Sejak saat itu, ia tinggal bersama paman dan bibinya, tapi sampai saat ini ia masih tidak mengerti mengapa paman dan bibinya menjual rumah tersebut. Pagi itu Shiori akan pergi dari sana, namun beberapa orang datang untuk membeli rumah tersebut. Rumah itu telah dijual dan akan dijadikan gedung pencakar langit. Tentu Shiori tidak mau jika rumah dengan penuh kenangan dihancurkan. Ia membujuk Wojin agar membatalkan semua itu, namun sayangnya diabaikan begitu saja. Tiba-tiba Feng hampir saja tertabrak sehingga Shiori menolongnya. Hal itu pun membuat mereka sempat panik. Akibat kejadian itu, Shiori mengalami luka di hidungnya, dan Chan membujuk Wojin agar mengizinkan Shiori tinggal sampai menemukan pamannya. Apalagi ia sudah menyelamatkan anjing peliharaannya. Tak lama kemudian Wojin mendapat kabar bahwa pembeli rumah akan kembali datang minggu depan. Pada akhirnya Wojin meminta agar menunda hingga 1 bulan. Ia juga mengizinkan Shiori tinggal di sana selama 1 bulan. Di sisi lain, kabar Shiori sudah siuman telah sampai kepada Hyungtae. Namun sayangnya saat ini telah kabur dari rumah sakit. Hyungtae berusaha mencarinya dengan datang ke rumah lama Shiori. Ia bertemu dengan Dosok dan Haibom yang memberitahu bahwa Shiori sempat datang namun pergi lagi. Hyungtae memberikan kartu namanya serta meminta agar menghubunginya jika Shiori datang lagi. Saat di dalam, mereka terkejut kalau Shiori sudah ada di sana. Mereka juga memberitahu kalau seorang dokter telah mencarinya. Akan tetapi Shiori meminta agar merahasiakannya jika pihak rumah sakit kembali datang.
Untuk mencari informasi perusahaan sang paman, Shiori meminjam internet. Ia menemukan fakta kalau perusahaan pamannya telah lama bangkrut. Selain itu, Chan sempat menanyakan alasan pihak rumah sakit mencarinya. Akhirnya Shiori menceritakan tentang koma yang dialami setelah mengalami kecelakaan dan tidak ingin jika harus kembali ke rumah sakit. Hari ini Woo-jin pergi ke tempat kerja untuk menyelesaikan miniatur buatannya. Tiba-tiba ia bergegas pulang untuk memberikan suplemen kepada anjing peliharaannya. Meski mendapat larangan dari Hae-soo, tapi ia tetap pergi begitu saja. Setibanya di rumah, Feng sedang bermain dengan Shiori. Bahkan Shiori telah memberikan makan sehingga tidak membutuhkan suplemen. Selain itu, Shiori juga memindahkan tanaman yang layu agar mendapat cahaya matahari. Baginya tempat itu adalah titik terbaik di rumah. Namun Woo-jin tidak peduli dan menyuruh mengembalikan pot tersebut ke tempat semula. Meski begitu, Shiori kembali menaruhnya di sana agar bisa tumbuh dengan baik. Hari itu Shiori membawa violin miliknya ke tukang reparasi, tapi membutuhkan $2.000 agar violinnya bisa diperbaiki, sehingga membatalkan niatnya karena tidak mempunyai uang sebanyak itu. Demi bisa mendapatkan uang, Shiori melamar bekerja sebagai guru violin, tetapi tidak ada satupun yang mau menerimanya, mengingat Shiori tidak mempunyai pengalaman bahkan tidak lulus sekolah. Shiori meminta kesempatan dengan menunjukkan langsung bakatnya, namun karena sudah terlalu lama tidak bermain violin, tangannya menjadi kaku. Andai saja kecelakaan di masa lalu tidak pernah terjadi, mungkin saja bisa pergi ke Jerman dan menjadi pemain violin terkenal. Sementara itu, Hae-soo mendapat proyek desain panggung festival musik. Kebetulan pemain violin terkenal bernama Taerin yang akan mengadakan festival tersebut. Di sisi lain, Chan tak sengaja melihat Shiori termenung sendirian di taman. Shiori memberitahu kegagalannya untuk mendapat pekerjaan. Akibat kecelakaan 13 tahun lalu, ia mengalami koma di rumah sakit dan kembali terbangun saat usianya 30 tahun. Meski itu seakan mimpi, namun nyatanya kini telah benar-benar berusia 30 tahun. Chan berusaha memberikan semangat kalau 30 tahun tidak terlalu tua dan masih bisa mengejar impiannya. Hari-hari yang baik akan selalu tiba jika terus berusaha. 가요. 김마리. Dan benar saja, keesokan harinya Akademi Violin yang sebelumnya dikunjungi menghubungi Jennifer untuk meminta Shiori menggantikan guru yang sakit. Shiori tidak memiliki ponsel sehingga meninggalkan nomor Jennifer saat melamar pekerjaan. Kabar gembira itu tentu saja membuatnya sangat senang, termasuk Chan, Hae-bom, dan juga Do-soo. Pada akhirnya Shiori akan memperbaiki violinnya. Ia akan mencicil pembayaran dengan upah yang didapat. Di sisi lain, Woo-jin tak sengaja menduduki ponsel Jennifer sehingga menjawab panggilan yang masuk. Panggilan tersebut dari Akademi Violin untuk memberitahu bahwa para orang tua murid tidak setuju jika Shiori mengajar di sana. Woo-jin berniat menulis pesan tersebut di sebuah kertas, namun ia harus segera datang ke kantor sebelum menyelesaikan tulisannya. Ketika Shiori melihatnya, mengira itu merupakan kata semangat untuknya, sehingga bergegas pergi ke Akademi Violin. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Woo-jin memberitahu bahwa tidak jadi dijadikan guru pengganti. Kabar itu membuat Shiori bersedih, merasa tidak bisa melakukan apapun meski sudah dewasa. Meski begitu, ia kembali berusaha memotivasi dirinya sendiri. Kabar itu juga disampaikan kepada Chan, sehingga meminjamkan internet untuk mencari lowongan kerja. Siang itu Woo-jin hendak membawa peliharaannya ke klinik, tetapi Feng justru tidak mau berpisah dengan Shiori, sehingga Chan menyarankan agar pergi bersama Shiori juga. Di tengah perjalanan, Shiori melihat sosok pamannya sehingga berusaha mengejarnya, namun kondisi itu justru membuat Woo-jin teringat dengan kecelakaan bus 13 tahun lalu. Ia berusaha menahan Shiori agar tidak pergi, namun ucapan itu diabaikan begitu saja. Shiori berusaha mengejar sang paman akan tetapi kehilangan jejak. Ia merasa semua ini adalah salah Woo-jin. Jika tidak menahannya, mungkin saja bisa mengejar pamannya. Pada dasarnya, Woo-jin tidak mau jika Shiori mati karena dirinya. Akhirnya, Shiori akan tetap pergi untuk mencari pamannya. Sejak kejadian itu, Woo-jin tidak bisa fokus bekerja karena terus teringat ucapan Shiori. Merasa kalau memang semua yang terjadi adalah salahnya, terutama kecelakaan 13 tahun lalu. Malam harinya, Chan menunggu Shiori yang tidak kunjung pulang. Saat tiba, Shiori memberitahu telah melihat pamannya namun kehilangan jejak. Lalu ia segera pergi saat Woo-jin ada di sana. Hal itu membuat Chan sadar telah terjadi sesuatu di antara mereka. Oleh karena itu, Chan meminta agar Woo-jin bersikap baik kepada Shiori sampai menemukan pamannya. Woo-jin memutuskan pergi dari rumah dan akan menginap selama sebulan di kantor. Chan berusaha menghentikannya, tetapi Woo-jin tetap pergi. 아, 미스터 공.
Di hari berikutnya, Seori menempelkan lembaran kertas berisi pesan untuk sang paman kalau ia telah kembali dan tinggal di rumah lamanya, dengan harapan sang paman akan menjemputnya jika melihat pesan tersebut. Sedangkan Chan memberitahu Wojin kalau anjingnya sakit. Semua itu dilakukan agar sang paman mau pulang, tetapi Wojin bisa mendengar kalau Feng baik-baik saja. Tanpa sengaja, Seori kembali melihat sang paman dari kejauhan. Ia segera menghampirinya, namun salah orang. Hal itu membuatnya sadar kalau tidak seharusnya menyalahkan Wojin. Ia berusaha mencari cara demi bisa meminta maaf. Kebetulan Jennifer menyuruhnya mengantar makanan kepada Wojin. Itu akan dimanfaatkan untuk meminta maaf kepada Wojin. Sayangnya tidak ada siapa-siapa di kantor, dan justru mendengar sebuah telepon sehingga Seori menjawab panggilan itu. Yang mana panggilan itu berasal dari Tairin untuk memberitahu kalau sudah mengirim video festival musik klasik di Eropa. Seori memberitahu kalau orang yang dicari sedang tidak ada. Meski begitu, mereka saling mengobrol mengenai festival musik klasik sehingga membuat Tairin merasa nyaman. Tak lama kemudian, Wojin ada di sana. Seori meminta maaf sudah menyalahkannya padahal tidak melakukan kesalahan, serta berharap agar mau kembali pulang ke rumah. 너무너무 죄송한데요. 꼭 들어오세요. Di keesokan harinya, Seori akan mengambil violinnya kembali. Ia tidak mempunyai uang untuk memperbaikinya. Namun kakek itu mengaku telah menemukan uang di dalam kotak violin sebesar $2.000. Ternyata uang itu adalah pemberian sang paman yang sempat Seori simpan di sana. Kakek menyuruh agar meninggalkan violinnya dan akan segera diperbaiki. Setelah itu, Seori kembali ke kantor untuk mencari Wojin. Namun saat itu Wojin sedang keluar dan kedatangannya membuat teman kantornya merasa heran. Seperti biasa, Wojin mengukur setiap benda di sekitarnya. Hal itu membuat orang lain terganggu sehingga pacarnya sangat marah. Meski begitu, Wojin tidak peduli. Untungnya Seori datang untuk membelanya kalau bukan orang mesum dan melakukan itu karena tergila-gila dengan pekerjaannya. Seori meminta Wojin agar berhenti melakukan kebiasaan mengukur benda-benda. Namun Wojin merasa tidak peduli serta menyuruh agar tidak ikut campur. Hal itu membuat Seori kesal. Mengapa Wojin terlalu menutup diri sehingga tidak menyadari dengan orang-orang yang mengkhawatirkannya? Paling tidak, ucapkan terima kasih kepada orang yang sudah mengkhawatirkanmu. 나만 이상한 어른인 줄 알았는데 아저씨야말로 진짜 이상한 어른이네요. Di malam harinya, Chan datang ke kantor untuk membujuk sang paman agar mau pulang. Meski begitu, ia tidak akan memaksa dan akan terus menunggu kepulangannya. Ucapan Seori tadi siang juga terus terngiang di ingatannya. Pada akhirnya, ia akan segera pulang. Di balik itu, Seori merasa bersalah sudah memarahi Wojin tadi siang. Dalam sebuah surat, ia meminta maaf serta menyadari kalau sebenarnya Wojin adalah orang baik. Ia juga memberikan penyedot WC sebagai hadiah. Surat itu seakan tanda perpisahan, namun ketika pulang, Wojin mempersilahkan Seori memberikan makan anjing peliharaannya, yang berarti boleh tinggal di sana, sehingga ia segera mengambil surat sebelumnya, lalu memberitahu cara membuka jendela di kamar itu menggunakan penyedot WC. Dulunya kamar itu adalah kamarnya. Gagang dari jendela itu telah patah sehingga ayahnya menggunakan penyedot WC untuk membuka jendela. Wojin berterima kasih sudah memberitahu cara membuka jendela. Pemandangan yang indah membuatnya mulai tersenyum. Bahkan saat itu Seori tak sengaja jatuh ke pelukan Wojin, dan itu membuat mereka mulai merasa gugup. Wojin menanyakan kepada sang ayah tentang rumah tersebut. Ternyata rumah itu dibeli sekitar 11 tahun lalu. Pemilik sebelumnya menjualnya secara terburu-buru sehingga bisa mendapat harga murah. Sang ayah juga tidak pernah bertemu langsung dengan pemilik sebelumnya karena membelinya melalui makelar. Di tengah malam tiba-tiba mendengar suara tangisan dari kamar Seori. Mereka menganggapnya sedang merindukan keluarganya. Namun ternyata Seori sedang mengupas bawang sebagai pekerjaan paruh waktu. Saat itulah Seori meminta bantuan Chan untuk memeriksa matanya, namun itu justru membuatnya salah tingkah. Seori selalu melihat bulan dengan cara yang unik. Gerakan itu merupakan cara dasar memegang violin yang diajarkan sang ibu. Banyak hal bisa berubah tergantung cara berpikirmu. Jika kamu yakin bisa, maka keajaiban akan mulai muncul. Di keesokan harinya, Chan dan teman-temannya akan membantu Seori mengupas bawang demi bisa melunasi perbaikan violin. Haibom sebagai anak orang kaya berniat menggantikan violinnya dengan yang baru. Namun Jennifer memberitahu kalau violin milik Seori adalah buatan tangan dari Italia dengan berusia lebih dari 200 tahun. Kemungkinan harganya mencapai 200 sampai 500 ribu dolar. Di balik semua itu, Wojin akhirnya mulai berhenti mengukur barang-barang sekitar sesuai permintaan Seori. Setibanya di kantor, teman-temannya menanyakan hubungannya dengan Seori, mengingat selama ini Wojin adalah orang yang sangat tertutup.
Hari ini Woo-jin akan menemui seorang klien untuk membahas pekerjaan. Tiba-tiba ia melihat Seori masuk ke sebuah bar, sehingga segera mengakhiri pertemuan itu demi menyusul Seori. Apalagi sebelumnya Seori sempat mengaku akan melakukan apapun demi memperbaiki violinnya. Kejadian itu pun diketahui Seori mengira kalau Woo-jin kembali melakukan kebiasaan mengukur barang-barang. Pada akhirnya Seori menjelaskan kalau mendapat pekerjaan dari pabrik kaos kaki, bahkan menggoda Woo-jin yang sudah mengkhawatirkannya. Sepatu Woo-jin telah lepas dan menginjak permen karet, sehingga Seori memberikan kaos kaki miliknya meski itu sedikit aneh. Mereka berjalan bersama sampai tiba di sebuah air mancur. Meski sikapnya sangat dingin, namun Seori yakin kalau Woo-jin orang baik. Tapi anehnya, ia seakan berusaha menyembunyikan kebaikan itu. Malam harinya, Seori dan Woo-jin kembali teringat kebersamaan mereka. Mereka terus tersenyum yang menandakan mulai tumbuh rasa sayang. Di keesokan harinya, Rian ikut berkunjung ke rumah Chan. Ia memperkenalkan diri sebagai kekasih Chan, namun Chan berusaha menyangkal agar tidak terjadi salah paham. Saat itu mata Seori terus berkedip, membuat Do-seok mengira yang tidak-tidak, padahal matanya terkena debu sehingga Chan berusaha membantunya. Hal itu pun membuat Rian cemburu dan tak sengaja menumpahkan minuman ke celana Seori. Tak lama kemudian Woo-jin pulang sehingga Rian segera pergi dengan menggunakan topeng agar tidak dikenali. Malam harinya Seori menemui Woo-jin di kamarnya namun sudah tertidur. Ia terus memandanginya sambil tersenyum. Di keesokan harinya Seori kembali ke kamar Woo-jin namun sudah tidak ada di kamarnya. Selain itu Seori menemukan hadiah yang tergantung di atas rak sehingga membuatnya merasa senang. Selain itu Rian datang dengan membawa pakaian untuk Seori. Ia telah mengambil semua pakaian kakaknya untuk diberikan kepada Seori. Dengan begitu tidak akan menggunakan pakaian milik Chan lagi. Hari ini Jennifer sedang berlatih taekwondo. Tiba-tiba punggungnya terkilir sehingga tidak bisa melakukan pekerjaannya. Akhirnya Seori yang akan menggantikan. Kebetulan hari itu ada tugas paruh waktu untuk membersihkan rumah Yongtae. Meski begitu mereka tidak sempat bertemu. Saat pulang Seori kembali melihat bulan dengan cara yang unik. Kebetulan Woo-jin melihatnya sehingga teringat dengan gadis yang dikagumi saat masih kecil dan juga kecelakaan bus 13 tahun lalu. Sejak kejadian tersebut, Woo-jin kembali bersikap dingin dan selalu menyendiri. Ia kembali menemui dokter yang pernah membantunya bahwa ingatan serta rasa bersalah 13 tahun lalu kembali muncul ketika melihat seseorang. Dokter tidak bisa memastikan kalau Seori adalah pemicunya. Bisa saja situasi yang mirip membuat ingatannya di masa lalu kembali muncul. Daripada menghindari Seori, lebih baik menyadari kalau mereka adalah orang yang berbeda. Hari ini Taerin meminta agar bisa berbicara dengan staf wanita di sana. Tentu itu membuat Haeseo bingung mengingat tidak ada wanita lain yang bekerja di sana. Akhirnya ia teringat dengan Seori yang pernah datang tempo hari, sehingga menghubungi Chan untuk menanyakan hubungan Seori dengan musik klasik. Pada akhirnya panggilan itu dialihkan ke nomor Jennifer agar bisa berbicara langsung dengan Seori. Haeseo menjelaskan bahwa mereka sedang mengerjakan festival musik. Oleh karena itu, Seori diminta menangani musik klasik, mengingat mereka tidak mengerti apapun tentang musik. Namun keberadaannya di sana membuat Woo-jin merasa tidak nyaman. Woo-jin menyuruh agar mencari orang lain, namun Haeseo menolak. Apalagi Taerin sangat senang berbicara dengan Seori. Seori mengira bisa bekerja di sana karena Woo-jin sehingga sangat berterima kasih. Ia terus mencoba mendekat namun Woo-jin selalu menghindar. Taerin kembali menghubungi mereka untuk berbicara dengan Seori. Ia memberitahu tentang konser musik yang akan diadakan sehingga meminta Seori datang dan ingin segera bertemu. Keberadaan Seori di kantor membuat Woo-jin sering teringat dengan kenangan buruk di masa lalu. Ia lebih memilih pergi untuk menghindarinya. Pagi itu Seori akan berangkat ke kantor lebih awal. Jarak yang cukup jauh, Chan akan mengantarkannya menggunakan sepeda dengan alasan untuk berolahraga. Stiker Pororo di sepeda tersebut membuat Seori teringat bahwa pernah mengejar anak laki-laki di bandara. Yang tidak lain, anak laki-laki itu adalah Woo-jin. Hari ini Woo-jin tidak datang ke kantor hingga jam 11 siang. Rupanya ia telah melakukan pertemuan dengan klien lebih awal. Hal itu membuat Haeseo sadar bahwa sikap Woo-jin berubah karena Seori. Sebuah pesta penyambutan dilakukan untuk menyambut Seori sebagai pegawai baru. Ini merupakan pertama kali Seori minum soju. Ia begitu menikmati hingga ketagihan. Saat itu Haeseo memberitahu tentang Woo-jin yang suka membuat orang lain tidak nyaman. Oleh karena itu Seori diminta lebih sabar menghadapinya. Tetapi menurut Seori, Woo-jin adalah orang yang baik, bahkan sangat peduli dengannya. Karena terlalu banyak minum, Seori pulang dengan kondisi setengah mabuk. Chan yang merasa khawatir mengikutinya dari kejauhan. Uniknya Seori bisa menemukan jalan ke rumah meski dalam kondisi mabuk. Malam itu Woo-jin duduk seorang diri. Tak lama kemudian Jennifer juga ada di sana.
Woo-jin berharap waktu akan berjalan lebih cepat. Namun menurut Jennifer, waktu akan berjalan dengan sendirinya. Jika menghindar sebelum waktunya, maka beberapa hal penting akan menghilang dan penyesalan akan muncul saat sudah terlambat. Di tengah malam, Seori terbangun karena haus. Tanpa disadari, ia masuk ke kamar Woo-jin. Saat terbangun, ia mengira ini adalah mimpi. Tiba-tiba terdengar suara Chan sehingga segera bersembunyi di lemari dan menemukan hadiah pemberiannya yang disimpan di sana. Hari ini Taerin telah mengirim video untuk proyek mereka. Ji-yoon meminjam headset milik Woo-jin, namun ternyata itu rusak. Seori memberitahu hal tersebut kepada Woo-jin, namun ia sudah mengetahui dan merasa tidak perlu menjelaskan apapun karena mereka tidak terlalu dekat. Setelah 1 bulan, Seori akan pindah. Mereka tidak akan bertemu lagi sehingga tidak perlu mengenal lebih dekat lagi. Tentu saja ucapan itu membuat Seori bersedih. Ia mencoba bertanya apakah sudah melakukan kesalahan. Seori mengira jika mereka sudah sangat akrab. Meskipun nantinya akan berpisah, ia berniat akan terus menemui Woo-jin untuk berterima kasih sudah menolongnya dan akan membalas kebaikan itu serta tidak akan melupakannya. Sayangnya, Woo-jin mengabaikan ucapan itu begitu saja. Saat ini Hee-soo dan Ji-yoon sedang memeriksa kebutuhan panggung. Tiba-tiba mendapat kabar kalau panggung yang mereka kerjakan mengalami kendala. Ji-yoon segera menghubungi Seori agar memberitahu Woo-jin. Namun saat itu Woo-jin tidak bisa dihubungi sehingga menyusulnya. Melalui pengeras suara, Seori terus memanggil Woo-jin agar segera datang. 왜요? Setelah diperbaiki, mereka berhasil mengganti lantai yang bermasalah. Tapi bahan lantai berbeda dan terlalu licin. Saat itu Seori mempunyai ide dengan menggosok lantai menggunakan resin. Ternyata itu sangat efektif, bahkan tangan Seori harus terluka akibat semua itu. Pertunjukan musik Taerin akhirnya dilakukan. Pertunjukan itu membuat Seori teringat dengan masa kecilnya, yang juga bercita-cita bisa tampil di atas panggung menggunakan pakaian mewah. Andai saja tidak mengalami kecelakaan, mungkin saja sudah menjadi pemain violin terkenal. Seusai pertunjukan, Taerin akhirnya bisa bertemu dengan Seori. Namun ia sangat terkejut ketika mengetahui namanya. Ternyata dulunya Seori dan Taerin pernah mengikuti perlombaan violin. Meski ia berhasil memenangkan perlombaan, namun Profesor Sim lebih memilih Seori untuk tampil bersamanya. Setibanya di rumah, Chan melihat tangan Seori terluka. Ia segera mencari obat meski sedang hujan lebat. Apalagi sebelumnya Seori pernah mengatakan tangan seorang pemain violin sangat berharga. Saat kembali, Seori telah tertidur dan sudah mendapat pertolongan dari Jennifer. Chan mulai menyadari jika rasa gatal di tubuhnya akhir-akhir ini karena rasa sukanya kepada Seori. Ia bertekad akan memenangkan kejuaraan nasional lalu menyatakan perasaannya kepada Seori. Sementara itu Woo-jin tidak bisa berhenti memikirkan Seori. Selama ini ia memilih hidup dalam kesunyian. Namun Seori mampu menariknya keluar untuk kembali hidup dengan penuh keceriaan seperti dahulu. Ketika Seori mengupas bawang, Woo-jin melarangnya untuk mengusap mata dengan tangannya. Dan Woo-jin yang menghapus air mata tersebut. Seori mengaku kalau sebenarnya merasa iri dengan Taerin, bisa menjadi pemain violin terkenal dan tampil menggunakan gaun cantik. Andai saja hal buruk tidak menimpanya, mungkin saja cita-citanya juga akan tercapai. Woo-jin mencoba bertanya apa yang sebenarnya terjadi, namun Seori melihat bunga di kepala Woo-jin. Ketika mengambilnya, itu membuat mereka saling berdekatan dan sama-sama gugup. Di keesokan harinya, Woo-jin menjadi lebih ceria. Tentu saja itu membuat Hee-soo merasa heran, dengan anggapan Woo-jin akan pergi berlibur lagi. Tiba-tiba muncul seorang pria yang kita panggil saja dengan Taejo. Dia adalah putra orang kaya yang datang untuk membahas bisnis dengan Hee-soo. Tai lalat di wajahnya, Seori mengira jika itu adalah rumput laut, membuat Taejo terus menggoda Seori sehingga Hee-soo menyuruhnya pergi. Bahkan ia sengaja meninggalkan ponselnya di sana, lalu melakukan panggilan sehingga Seori yang menjawab panggilan tersebut dan meminta agar mengantarkan ponselnya. Yang mana semua itu hanyalah modus Taejo agar bisa bertemu. Sementara itu Woo-jin sedang melakukan pertemuan dengan klien, namun berkasnya yang dibawa justru berisi foto para gadis, sehingga menyuruh Ji-yoon agar mengantar berkas yang tertukar. Saat itulah Ji-yoon memberitahu Woo-jin tentang Taejo yang datang ke kantor sambil menggoda Seori. Kepribadian yang buruk membuat Ji-yoon tidak mau menganggapnya sebagai klien. Woo-jin merasa mereka harus bersikap profesional dan akan mengambil alih proyek tersebut. Saat menghubungi Taejo, Seori yang menjawab panggilan itu. Menyadari jika Seori sedang dalam tipu daya, Woo-jin segera menyusul ke sana. Saat ini, Seori telah mengembalikan ponsel Taejo, namun Taejo memaksa agar menemaninya makan. Bahkan berpura-pura meminta izin ke Hee-soo agar Seori mau menemaninya. Tak lama kemudian, Woo-jin ada di sana. Tentu saja itu membuat Taejo terganggu, apalagi Woo-jin selalu menyela pembicaraannya dengan berbagai alasan, bahkan memasukkan cabai ke minumannya.
Karena terlalu banyak minum, Wojin akhirnya pulang dengan kondisi mabuk. Di balik itu, ia memiliki kebiasaan bersembunyi dan melarikan diri saat mabuk. Sehingga Seori terus mengikutinya, bahkan ia harus meminjam gerobak untuk membawanya pulang. 이거 봐, 또 도망가잖아. 나 개고생한 거 아저씨 진짜 알아야 되는데. Ketika mengembalikan gerobak tersebut, Seori bertemu dengan Chan, sehingga Chan akan menemaninya mengembalikan gerobak tersebut. Di keesokan harinya, Seori akan menumpang untuk berangkat kerja, karena ulah Wojin semalam membuatnya harus memakai koyo di seluruh tubuhnya. Selain itu, Wojin juga menerima pekerjaan yang awalnya ditolak. Mulai saat ini, ia akan bekerja keras, membuat Haeseo heran sekaligus menyadari jika sikap Wojin berubah karena Seori. Setelah itu, Haeseo menghubungi Taerin untuk membicarakan festival musik nantinya. Tetapi panggilan itu segera diakhiri ketika meminta berdiskusi dengan Seori. Tampaknya rasa benci Taerin di masa lalu masih melekat. Apalagi dulunya ia sering dimarahi sang ibu agar menjadi lebih baik daripada Seori. Di sisi lain, pihak rumah sakit bertanya kepada Hyungtae mengenai orang misterius yang membayar pengobatan Seori selama ini. Orang tersebut belum mengetahui kalau Seori sudah siuman dan terus mengirim tagihan rumah sakit. Sayangnya, Hyungtae tidak mengetahui siapa orang tersebut. Sementara itu, Jennifer memberitahu Wojin kalau seseorang datang untuk membeli rumah tersebut, sehingga Wojin pergi ke gudang untuk merapikan barang-barangnya. Di sana tersimpan barang-barang lama milik Wojin termasuk lukisan Seori. Tak lama kemudian, Feng masuk ke gudang itu dengan kaki penuh lumpur. Seori juga sempat masuk ke sana namun tidak melihat lukisan tersebut. Karena rumah itu hendak dijual, Seori mengumpulkan beberapa brosur rumah yang nantinya akan disewa. Sayangnya, harga sewa terlalu mahal untuknya. Kebetulan sepupu Ji-Yoon akan pergi ke luar negeri. Ia mencari seseorang untuk memberi makan ikan di sana. Dengan begitu, Seori bisa tinggal di sana tanpa membayar dan hanya perlu memberi makan ikan. Di balik semua itu, ternyata Wojin juga ingin mengajak Seori pindah bersamanya. Di tempat lain, pelatih Chan memberitahu kalau dia telah mencapai rekor pedayung tunggal. Hal itu membuatnya sangat senang karena usaha kerasnya selama ini tidak sia-sia dan akan segera mengungkapkan perasaannya kepada Seori. Namun setibanya di rumah, Seori memberitahu kalau akan pindah ke tempat bagus tanpa membayar sewa. Chan berusaha membujuk agar Wojin mengajak Seori pindah bersama mereka, tetapi sang paman hanya terdiam. Chan terus membujuk Seori agar mau ikut bersama mereka, namun ajakan itu ditolak karena merasa tidak enak. Perpisahan ini membuat Wojin merasa waktu berjalan begitu cepat. Menurut Jennifer, waktu memang cepat berlalu dan tidak bisa diulang kembali. Semua orang akan merasa bersedih jika kehilangan sesuatu, tapi apakah Wojin akan membuat kesedihan itu menjadi penyesalan atau kenangan indah? Jennifer merasa Wojin masih mempunyai kesempatan untuk membuat pilihan. Di keesokan harinya mereka akan mengadakan loka karya, namun mobil mereka mogok sehingga Wojin memilih naik kereta bersama Seori. Mereka juga sempat makan mie gelas di stasiun dan bernyanyi bersama penumpang lainnya. Masa muda yang indah membuat Seori merasa iri. Ia juga sangat ingin bisa menikmati waktu di usia mereka. Salah satu dari penumpang memberikan foto Wojin bersama Seori, mengira sebagai sepasang kekasih dan bertuliskan semoga cinta kalian abadi. Ketika sedang rapat, Seori memberitahu lagu yang akan mereka bawakan adalah karya Mozart. Banyak yang mengira jika lagu itu karya Hidan. Bukankah akan lebih baik jika mereka memperbaiki komposernya? Direktur acara itu pun merasa memang benar ucapan Seori. Ia setuju untuk melakukannya. Setelah itu Seori melihat seseorang bermain violin di lobi hotel. Ia juga sempat memainkan satu lagu, dan itu membuat Profesor Sim yang ada di sana bergegas mencarinya. Alunan lagu itu membuatnya teringat dengan Seori, namun sayangnya Seori telah pergi. Seori merasa bersedih tidak bisa memainkan violin seperti dahulu lagi. Wojin menyadari akan hal itu sehingga mengajaknya pergi ke pantai. Ia juga menanyakan mengapa Seori tidak bisa terus memainkan violin. Akhirnya Seori memberitahu kalau mengalami koma selama 13 tahun di rumah sakit. Akibat kecelakaan di masa lalu, ia gagal bersekolah musik di luar negeri. Meski saat ini sudah dewasa, namun ia merasa belum sepenuhnya menjadi orang dewasa. Untuk itu, Seori tidak mau melakukan pindahan bersama Wojin agar bisa mulai mandiri seperti orang dewasa pada umumnya. Saat ini, ia menganggap hidupnya sedang masa rehat dan akan kembali tampil di panggung megah seperti impiannya. Menurut Wojin, Seori cukup dewasa untuk menghadapi musibah tersebut. Andai saja dirinya yang ada di posisi itu tidak akan mampu menghadapi dengan senyuman. Sebenarnya, selama ini ia selalu bersembunyi dan berlari dari masa lalunya. Dahulu pernah melakukan sesuatu yang sangat disesali. Wojin sibuk melindungi dirinya sendiri sampai-sampai belum pernah siap membagikan ceritanya kepada orang lain. 아직까지도 누군가에게 힘들면
더 얘기 안 해도 돼요. Di keesokan harinya, Chan membujuk Wojin agar mau mengajak Seori pindah bersama mereka. Namun Wojin menolak karena Seori sudah cukup dewasa menjalani kehidupannya. Untuk itu, hargailah setiap keputusannya. Perpisahan ini tentu membuat Chan merasa bersedih. Ia terus memandangi foto Seori sambil mengenang kebersamaan mereka. Hari itu, Seori akan melakukan pindahan. Momen itu juga membuat Haebum dan Dokso bersedih. Bahkan Chan juga memberikan berbagai peralatan karena sangat mengkhawatirkannya. Di balik itu, Seori telah memberikan hadiah kupon makan untuk Haebum dan Dokso, sarung tangan untuk Chan, dan juga sendal untuk Jennifer. Namun sayangnya, ia lupa memberikan hadiah untuk Wojin. Akhirnya Seori tiba di tempat tinggal barunya. Namun siapa sangka pemilik tempat itu tidak jadi pergi ke luar negeri, sehingga Seori bingung harus kemana apalagi sudah memberikan surat perpisahan. Ia sempat datang ke kantor namun segera pergi saat mendengar suara Wojin. Menyadari akan hal tersebut, Wojin segera mengejarnya. Di depan restoran ayam mereka akhirnya kembali bertemu, lalu mengajaknya kembali ke rumah. Selain itu, Wojin juga melihat hadiah untuknya. Namun Seori tidak mau memberikan karena terlalu malu. Kembalinya Seori tentu membuat Chan, Dokso, dan Haebum merasa sangat senang. Hari berganti saat ini Chan sedang berlatih seperti biasa. Tiba-tiba mendapat panggilan dari sang ibu yang memberitahu kalau berada di Korea dan menuju ke rumah. Seketika Chan segera memberitahu pamannya lalu bergegas pulang. Sang ibu telah sampai di rumah bertemu langsung dengan Seori. Mereka hendak mencari alasan namun sang ibu menganggap Seori adalah asisten rumah tangga. Terpaksa Seori harus berpura-pura menjadi asisten rumah tangga selama 2 jam. Chan dan Wojin berusaha mengalihkan perhatian agar tidak berbicara langsung dengan Seori. Setelah itu, Ibu Chan harus segera pergi ke Afrika. Saat dalam perjalanan, Wojin memberitahu yang sebenarnya kalau Seori bukanlah pembantu. Ia tinggal bersama mereka karena alasan pribadi. Wojin yang meminta Seori menetap meski sebenarnya tidak suka tinggal bersama orang asing. Tiba-tiba Seori mengejar mereka dan memberitahu semuanya. Ia meminta maaf karena sudah berbohong. Siapa sangka ia memperbolehkan Seori tinggal apalagi sudah membuat adiknya kembali mendapatkan senyuman. Chan dan Wojin pasti mempunyai alasan tersendiri sehingga berusaha melindungi Seori. Sepulang dari bandara, Wojin bertanya ke Seori mengapa berbicara jujur padahal bisa tetap merahasiakannya. Rupanya Seori tak ingin membohongi kakak dari pria yang dikagumi. Selain itu, wanita itu juga ibu dari Chan. Jika berbohong sekali, maka akan ada kebohongan lain untuk menutupinya. Jawaban tersebut membuat Wojin sangat terkesan. Tak lama kemudian, teman-teman Chan datang dengan membawa semangka. Mereka akhirnya memakannya bersama-sama, bahkan berfoto untuk mengabadikan momen tersebut layaknya keluarga. Di malam harinya, tiba-tiba Chan tidak menemukan Wojin di kamarnya. Bahkan ponselnya tertinggal di rumah sehingga membuat mereka sangat cemas. Apalagi Wojin memiliki kebiasaan melancong ke berbagai negara tanpa memberitahu siapa-siapa. Semua itu membuat Seori tidak fokus bekerja. Hingga akhirnya tanpa sengaja mereka bertemu di penyeberangan. Namun Seori merasa kesal karena Wojin menghilang tanpa memikirkan mereka yang sangat mengkhawatirkannya. Di sebuah jembatan, Wojin memberitahu kalau pergi menemui ayahnya agar tidak menjual rumah tersebut. Sang ayah pun setuju asalkan Wojin tidak pergi lagi dan tinggal di rumah itu. Tentu saja kabar itu membuat Seori sangat senang. Rumah berharga yang penuh dengan kenangan indah tidak akan dijual. Selain itu, Seori merasa jika Wojin sudah melakukan hal yang mengerikan. Menghilang tanpa kabar membuatnya sangat takut. Saat itu juga Wojin berjanji tidak akan pergi dan akan selalu ada di sampingnya. Setelah itu Seori dan Wojin datang ke tempat latihan orkestra untuk mengecek persiapan festival nantinya. Saat itulah Seori tak sengaja bertemu dengan Profesor Sim, sehingga mereka berbicara berdua di ruangan Profesor cukup lama. Hal itu pun membuat Taerim merasa cemas. Setelah itu Seori dan Wojin pergi ke restoran. Ia menulis nomor Wojin dengan berharap bisa memenangkan undian mendapat makan gratis. Saat itu pula Wojin meminta hadiah yang seharusnya menjadi miliknya. Meski awalnya Seori menolak, akhirnya ia memberikan hadiah tersebut. Ternyata itu adalah sebuah headset. Ia meminta agar Wojin mendengarkan lagu sungguhan. Di hari berikutnya, Wojin mendapat kabar kalau sudah memenangkan kupon gratis. Ia segera memberitahu Seori, namun saat ini Seori sedang pergi bersama Heesu. Sialnya mereka tidak bisa pulang hari itu juga karena cuaca buruk dan badai. Tentu saja itu membuat Wojin kecewa sekaligus khawatir. Malam harinya, Chan tak sengaja menemukan foto Seori dan Wojin saat meminjam powerbank. Wojin memberitahu kalau seseorang memotret mereka dan mengira sebagai sepasang kekasih, dan itu membuat Chan mulai cemburu.
Sedangkan saat ini Shiori menghabiskan waktunya bersama Heesu untuk bertukar cerita. Heesu menceritakan kalau dahulu Woo-jin adalah orang yang ceria. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba keceriaan itu menghilang. Tapi kini senyuman itu perlahan kembali muncul. Woo-jin sadar itu semua karena Shiori. Ia juga meminjamkan ponsel agar bisa menghubungi Woo-jin. Sayangnya ia tidak jadi menghubungi karena takut jika sudah tertidur. Di hari berikutnya, Chan Do-sok dan Haibom baru saja menyelesaikan latihannya. Saat itu seorang bocah bermain di area berbahaya dan tenggelam, sehingga Chan segera menolongnya di sungai. Setelah itu segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan. Namun ketika ibunya datang, Chan sudah pergi. Sementara itu, Shiori langsung menemui Woo-jin saat pulang, bahkan mengaku sudah merindukannya. Kabar kepulangan Shiori juga sampai kepada Chan sehingga membuatnya segera menghubungi Jennifer agar bisa berbicara dengan Shiori. Tapi saat ini Jennifer sedang cuti dan akan kembali besok. Sedangkan dirinya akan melakukan pelatihan selama beberapa hari, sehingga pamannya akan berduaan dengan Shiori di rumah, membuatnya mulai berpikir yang tidak-tidak. Malam ini Woo-jin dan Shiori bersiap-siap pergi menikmati kupon makan gratis. Namun Woo-jin mendapat kabar bahwa Chan dibawa ke UGD sehingga akan segera ke sana dan menyuruh Shiori di rumah saja. Untungnya Chan hanya pingsan karena terlalu capek. Di pagi harinya Chan menyuruh pamannya pulang karena sudah membaik. Woo-jin tidak tidur semalam karena khawatir, bahkan membelikan cemilan untuk Do-sok dan Haibom. Hari ini Jennifer memberitahu Shiori kalau toko musik mengabarkan tentang violinnya yang sudah selesai diperbaiki. Shiori bergegas ke sana untuk mengambilnya. Meski uangnya tidak cukup, pemilik tempat itu menganggapnya sudah lunas dan tidak ingin bertemu lagi. Setelah itu, Profesor Sim memberitahu kalau direktur festival mengizinkan Shiori tampil. Profesor Sim telah menceritakan tentangnya yang tidak bisa tampil bersama karena kecelakaan 13 tahun lalu. Sang profesor berharap Shiori mau bermain bersamanya di festival musik kali ini. Tapi itu justru membuat Shiori bimbang, takut jika tidak bisa tampil dengan baik. Ia menjadi sangat murung dan terus melamun. Hal itu membuat Woo-jin mulai khawatir. Ia tak bisa membantu apapun jika mengenai violin. Yang hanya bisa dilakukan hanyalah mencemaskannya. Siapa sangka ucapan itu justru membuat Shiori menemukan solusi. Ia kembali berusaha berlatih, namun tiba-tiba rasa takut muncul jika nantinya hanya akan tampil dengan penampilan yang sangat buruk. Sementara itu, Profesor Sim memberitahu Taerin kalau Shiori akan ikut bermain dalam festival musik nantinya. Hal itu pun membuat Taerin merasa cemas, takut jika masa lalu terulang kembali, ketika banyak orang yang menganggap Shiori lebih baik darinya. Namun setelah itu, ia mendengar Shiori yang memberitahu profesor kalau tidak bisa tampil dalam festival musik, sehingga membuat Taerin merasa lega. Setelah itu, Shiori dan Woo-jin harus mempersiapkan panggung festival musik nantinya. Salah satu dari mereka menyukai Shiori dan berniat akan dijodohkan dengan putranya. Tentu saja itu membuat Woo-jin gelisah dan menyela pembicaraan mereka, bahkan segera berlari ketika Shiori hendak tertimpa. Dan saat itu Shiori langsung melindungi tangannya. Kejadian itu membuatnya sadar kalau masih ingin bermain violin. Akhirnya Shiori memutuskan akan tampil di festival musik tersebut. Di sisi lain, Chan mendapat tawaran dari tim dayung profesional untuk bergabung. Namun saat ini ia masih belum tertarik dan akan fokus dengan perlombaan nantinya. Sesampainya di rumah, Chan melihat Shiori sedang bermain violin. Ia terpesona sampai terbengong. Ia merasa ikut senang kalau Shiori tampil di festival musik. Chan juga memamerkan tawaran tim profesional yang didapat. Mereka saling memotivasi dan memberikan semangat untuk berjuang mencapai impiannya masing-masing. 난 1등하고 하지만 멋지게 무대. Kabar bahwa Shiori akan kembali ikut tampil juga disampaikan Profesor Sim kepada Taerin. Meski Taerin keberatan, tetapi hal itu tidak mengubah keputusan direktur untuk mengizinkan Shiori tampil. Hari demi hari Shiori terus berlatih, bahkan kembali membayangkan musik yang akan ditampilkan. Hari ini Woo-jin dan Heesu sedang mendiskusikan panggung festival nantinya. Apapun yang terjadi, direktur merasa festival ini tidak boleh gagal, karena orang-orang akan berusaha mati-matian untuk mendapatkan tiket. Setelah itu Woo-jin tak sengaja bertemu dengan Profesor Sim. Ia berterima kasih karena Woo-jin membantunya bisa tampil bersama Shiori lagi. Andai tidak mengalami koma cukup lama, mungkin saja hidupnya berbeda. Shiori mempunyai keistimewaan, namun waktu yang terbuang tidak akan bisa kembali. Di sisi lain, pria misterius datang ke rumah sakit untuk menjenguk Shiori. Suster memberitahu kalau Shiori sudah sadar dari komanya, yang mana pria misterius itu adalah orang yang membayar biaya rumah sakit Shiori selama ini.
Saat ini Shiori kembali berjalan dengan membayangkan musik-musik yang akan dimainkan. Melihat hal tersebut, Woo-jin memanggilnya agar tidak menabrak seseorang. Hal itu justru membuat ingatannya di masa lalu kembali muncul, bahwa pernah melakukan hal yang sama di masa lalu. Seakan Shiori dan gadis di masa kecilnya memiliki kesamaan. Kondisi Woo-jin saat itu membuat Shiori panik. Tiba-tiba ia memeluk sejenak agar bisa kembali tenang. Setelah itu, Woo-jin menemui dokter psikolog kalau masih merasa bersalah dengan kecelakaan 13 tahun lalu. Tapi anehnya kehadiran Shiori membuatnya ingin membuka diri kembali. Dokter merasa kalau Woo-jin sudah mendapatkan jawaban dari masalahnya. Di tempat latihan, Chan sangat bersemangat demi bisa memenangkan perlombaan. Bahkan saat semua orang istirahat, Chan masih terus berlatih dengan keras. Malam itu, Woo-jin dan Shiori pergi ke taman. Ia melihat Woo-jin menyiram minumannya di sebuah tanaman. Hal itu mengingatkan dengan seorang remaja di masa lalu. Ketika hendak pulang, hujan turun dengan lebat. Mereka terpaksa berteduh di taman hiburan. Tiba-tiba Shiori teringat hari pertama datang ke rumah Woo-jin. Ia tidak pernah menyangka akan kembali berteduh di tempat itu bersama Woo-jin. Di keesokan harinya, Woo-jin datang ke kantor polisi untuk mencari paman Shiori. Namun karena tidak memiliki hubungan apapun, pihak kepolisian tidak bisa melakukannya, dengan alasan perlindungan data pribadi. Profesor Kim memberitahu Shiori bahwa Taerin juga pernah menjadi anggota komposer bersamanya 13 tahun lalu. Hal itu membuat Shiori merasa senang. Ia meminta agar Taerin mau membimbingnya, namun justru mendapat perlakuan yang dingin. Meski begitu, Shiori tidak menyadarinya. Hampir setiap hari Shiori berlatih violin di taman. Seorang nenek-nenek memuji permainannya yang sangat menenangkan hati. Tapi ia harus segera pergi karena sebentar lagi hujan turun. Di sisi lain, Jennifer sedang membersihkan rumah Hyung-tae. Saat hendak pulang, Hyung-tae menanyakan orang yang menggantikan Jennifer minggu lalu, mengingat saat itu sendal yang digunakan bersebelahan. Sedangkan Jennifer sangat rapi dalam hal apapun. Saat dalam perjalanan pulang, hujan turun sehingga Jennifer sempat berteduh. Hyung-tae memberikan payung agar bisa pulang dengan aman. Tak lama kemudian, Shiori juga datang untuk membawakan payung. Meski begitu, Hyung-tae tidak melihatnya. Di tempat lain, Woo-jin, Hee-soo, dan direktur acara sedang melakukan rapat membahas desain panggung. Tanpa sengaja, Woo-jin mendengar pembicaraan direktur yang akan memanfaatkan Shiori untuk penjualan tiket. Shiori akan diundang dalam acara TV untuk menceritakan kisahnya saat koma selama 13 tahun. Dengan begitu bisa mendapatkan banyak keuntungan, lalu akan meninggalkannya ketika orang-orang sudah tidak peduli dengannya. Tentu saja itu membuat Woo-jin sangat marah dan bersikap tidak sopan kepada direktur. Bahkan melarang Shiori tampil dalam festival tanpa memberitahu penyebabnya, sehingga membuatnya sangat kebingungan. Meski begitu, Shiori akan tetap tampil karena ini adalah kesempatan bagus yang dimiliki. Hee-soo mencoba menanyakan alasan Woo-jin melakukan semua ini, namun sayangnya ia tidak mau memberitahu. Di tempat latihan, Shiori tak bisa fokus akibat sikap Woo-jin yang tiba-tiba melarangnya tampil. Saat itulah Taerin memberitahu bahwa penampilannya di panggung festival bukan karena keterampilan, melainkan kisahnya yang koma selama 13 tahun. Direktur akan memanfaatkannya sebagai penjualan tiket. Setelah itu, Shiori menemui Woo-jin dan bertanya apa karena dijadikan penjual tiket ia dilarang tampil dalam festival. Meski begitu, Shiori tidak keberatan jika itu terjadi kepadanya. Tampil di atas panggung adalah satu-satunya kesempatan terbaik. Dengan begitu, mungkin sang paman akan melihatnya dan menjemput Shiori. 내가 고맙다고 할 줄 알았어요? 근데 이용 좀 당하는 게 뭐가 어때서요? 내가 좋아하는 사람이 아니 상처받는 거 죽기보다 싫으니까. Shiori kembali berlatih semalam seorang diri, sampai-sampai senar violinya terputus. Malam itu, ia tidak pulang sehingga membuat Woo-jin sangat mengkhawatirkannya. Di hari berikutnya, Shiori tidak masuk kerja membuat Woo-jin merasa bersalah. Semangat kerja yang tidak ada membuat Hee-soo menyuruhnya untuk segera pulang. Saat ini, Shiori sedang duduk di taman sambil terus memikirkan ucapan Woo-jin semalam. Saat itu, nenek menanyakan tangan Shiori seperti habis bertengkar. Hal itu membuatnya teringat bahwa dulunya sering berlatih sampai lupa waktu karena menikmati setiap permainan violinya. Untuk apa berlatih sangat keras? Pertanyaan itu membuatnya sadar sudah melupakan hal-hal yang penting akibat terlalu merasa senang. Pada akhirnya, Shiori menemui Profesor Sim dan memberitahu kalau tidak bisa tampil dalam festival nantinya. Ia sadar tidak cukup baik untuk tampil di atas panggung. Jika tetap memaksa, maka hanya akan membuatnya menderita. Malam itu, Woo-jin terus mencemaskan Shiori. Jennifer menyarankan agar berbicara langsung. Kebanyakan orang hancur karena tidak cukup berbicara. Mereka selalu menahan diri untuk mengatakan hal penting. Woo-jin harus mengembalikan semua seperti semula sebelum semakin buruk. Pada akhirnya, ia segera pergi untuk mencari Shiori. Di atas jembatan penyeberangan, mereka akhirnya bertemu.
Woo-jin memeluknya sambil meminta maaf sudah berbicara tidak seharusnya. Namun Seori merasa ucapan Woo-jin ada benarnya. Jika tetap memaksa tampil di festival, maka tidak akan bisa menikmati musik. Lalu hanya akan membuatnya terluka dan mulai membenci musik. Seori berterima kasih sudah mencegahnya agar tidak membenci musik, serta berterima kasih sudah memperdulikannya. Tempat itu selalu mempertemukan mereka saat ingin bertemu. Seori akan selalu datang ke sana jika rasa rindu itu mulai muncul. Sementara Hyung-tae mendapat kabar dari rumah sakit kalau pria misterius datang mencari Seori. Setelah mengetahui Seori sadar dari koma, pembayaran di rumah sakit juga dihentikan. Sayangnya, Hyung-tae tidak mengenali siapa pria misterius tersebut. 11 tahun lalu, Hyung-tae tak sengaja melihat bibi Seori yang bernama Mi-hyun pergi dari rumah. Tak lama kemudian, pihak rumah sakit memberitahu bahwa keluarga Seori tidak pernah berkunjung. Pengobatan akan dihentikan jika pembayaran rumah sakit terus menunggak. Di keesokan harinya beredar berita tentang direktur acara yang ditangkap polisi karena berkendara sambil mabuk sehingga menyebabkan kecelakaan. Berita itu justru membuat mereka merasa senang karena menganggapnya sudah kualat akibat rencana buruknya terhadap Seori. Hari ini Woo-jin membeli hadiah untuk Chan Do-seok dan Haibom. Mereka bertekad akan mendapatkan medali emas. Mereka berlatih dengan keras bersama Chan, bahkan tinggal di sana dan menggunakan pakaian sama demi bisa berbaur. Mereka sangat senang dengan hadiah dari Woo-jin. Chan juga berterima kasih sudah kembali menjadi pamannya seperti dahulu. Sementara itu, Profesor Sim kecewa dengan tindakan Taerin kepada Seori. 13 tahun lalu, Profesor sempat melihat Taerin marah ketika orang-orang memuji Seori. Saat itu, usianya masih 17 tahun sehingga Profesor memakluminya. Tapi kemarin, Taerin kembali berusaha menjatuhkan mental Seori. Mengapa ia begitu khawatir dengan posisinya padahal sudah memiliki segalanya? Berhentilah menyiksa diri dengan membandingkan dengan orang lain. Profesor menyukai violin Seori karena bermain dengan menikmatinya. Untuk itu, bermainlah musik dengan bahagia. Profesor berharap Taerin menjadi musikus yang tidak kehilangan kebahagiaan karena berusaha menjadi sempurna. Karena pada dasarnya, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Di sisi lain, Chan meminta Seori mau menghabiskan waktu dengannya jika berhasil memenangkan pertandingan tunggal. Karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan empat mata. Pada akhirnya, persiapan terakhir bagi Woo-jin dan lainnya untuk mempersiapkan panggung festival telah tiba. Seori berusaha membantu dengan membagikan minuman kepada semua orang. Hal itu membuat Woo-jin sedikit terganggu. Di balik itu, Seori hanya bisa melihat dari kejauhan saat pemain musik mulai berlatih. Woo-jin berusaha menghiburnya dengan mendengarkan lagu. Sementara itu, perlombaan dayung perahu telah dimulai. Meski sempat tertinggal, Chan dan teman-temannya berhasil menyusul dan meraih medali perunggu. Mereka sangat senang seakan meraih medali emas karena ini adalah kejuaraan pertama mereka. Namun di balik itu, Chan telah mengalami cedera di pergelangan kakinya. Sementara itu, persiapan festival berusaha dilakukan sematang mungkin. Taerin tidak puas dengan sound system yang tidak maksimal. Lokasi outdoor membuat suara tidak semaksimal seperti di dalam gedung, sehingga membuat Taerin sangat kesal. Saat itulah Seori meminta maaf karena tidak jadi tampil dalam festival. Ia tak mau memaksa diri hanya karena ingin tampil secepatnya, karena menikmati musik lebih penting daripada sekedar memainkannya. Seori juga terkesan dan iri dengan penampilan Taerin. Ia telah memiliki segalanya serta menjadi orang hebat. Ucapan itu pun membuat Taerin mulai bersyukur. Terkadang pencapaianmu yang segitu-gitu aja adalah impian bagi orang lain. Pada akhirnya, festival musik telah dimulai. Namun tiba-tiba salah satu anggota musik tidak bisa tampil. Awalnya Taerin berniat menggantikannya, namun ia teringat dengan Seori dan memberikan kesempatan apakah mau tampil di festival tersebut. Pada akhirnya Seori menggantikannya untuk bermain perkusi. Meski hanya diputar-putar, namun ia tampil dengan sangat bahagia. Woo-jin juga melukis penampilan Seori. Melihat dirinya dalam lukisan membuat Seori sadar bahwa musik selalu membuatnya bahagia. Di malam itu juga Woo-jin akhirnya mengungkapkan perasaannya dan mereka akhirnya saling bercucupan. Hari-hari berlalu, kontrak Seori bekerja hanya sampai festival usai, sehingga dia tidak akan lagi bekerja di sana. Namun ternyata Hyesoo mendapat banyak permintaan desain panggung lagu, sehingga Seori akan dijadikan pegawai tetap. Selain itu, Hyesoo juga memberikan ponsel kantor kepada Seori, tentu saja membuatnya sangat senang. Hari itu Woo-jin mengajak Seori ke balai kota untuk memasang poster orang hilang. Itu dilakukan demi mencari paman dan bibinya. Setibanya di rumah, Woo-jin mencari tahu informasi mengenai perusahaan paman Seori. Dari pencarian tersebut,
ia mendapat fakta bahwa perusahaan paman Shiori telah bangkrut. Woo-jin juga meminta sang ayah agar mengirim dokumen pembelian rumah, yang mana Bibi Mi-hyun adalah orang yang menjual rumah tersebut, sehingga merasa ada yang aneh. Suatu hari, Woo-jin tak sengaja melihat foto Jennifer yang terjatuh. Hal itu pun membuatnya bertanya-tanya mengapa tidak pernah tersenyum seperti di foto tersebut. Jennifer merasa saat ini tidak berhak untuk tersenyum bahagia. Woo-jin berusaha meyakinkan bahwa suatu hari nanti akan tiba saatnya Jennifer kembali tersenyum bahagia, seperti yang ia rasakan saat ini. Hari ini Shiori dan Woo-jin akan melihat perlombaan Chan. Shiori sempat mampir untuk membeli bunga di salah satu toko dekat perlombaan. Rean juga datang untuk memberikan dukungan, namun kedatangan Woo-jin membuatnya harus berkamuflase. Rasa sakit di pergelangan kakinya membuat Chan meminta obat di pos kesehatan. Namun tak lama kemudian Shiori ada di sana sehingga tidak jadi meminumnya. Perlombaan dayung perahu tunggal akhirnya segera dilakukan. Meski sempat melambat akibat cedera yang dialami, tapi Chan mampu menyusul dan meraih juara 1. Di tempat lain, Bibi Mi-hyun tak sengaja menemukan buku catatan milik Shiori yang tertinggal. Ternyata dia adalah bibi dari Shiori sekaligus pemilik toko bunga. Secara bersamaan, Shiori baru ingat bukunya tertinggal di toko bunga. Woo-jin segera ke sana untuk mengambilnya dan bertemu dengan Bibi Mi-hyun. Ia memberikan buku itu lalu pergi begitu saja ketika Shiori ada di sana. Akhirnya buku itu dikembalikan kepada Shiori, namun ia merasa heran mengapa pemilik toko bunga berusaha mengantar buku tersebut padahal ada nomor Shiori di dalamnya. Hari ini Taerin mengajak Shiori bertemu di sebuah kafe. Ia akan pergi ke Jerman untuk belajar musik, demi bisa menikmati musik saat memainkannya. Taerin juga meminta maaf atas semuanya serta memberikan sebuah hadiah. Ia juga mengajaknya untuk memainkan violin bersama saat kembali ke Korea. Setelah itu Chan mengajak Shiori pergi bersama. Dengan menggunakan motor, Chan berniat pergi ke tempat spesial. Namun ini adalah pertama kali memakai GPS, sehingga membuatnya bingung dengan petunjuk yang diberi dan akhirnya nyasar. Di sisi lain, Woo-jin menemui Bibi Mi-hyun. Ia sadar kalau dia adalah Bibi Shiori. Namun Bibi Mi-hyun mengaku kalau salah orang lalu pergi begitu saja. Sementara itu Chan dan Shiori masih tersesat hingga matahari terbenam. Baterai ponselnya hampir habis dan malah terjatuh karena ban kempes. Pada akhirnya Woo-jin harus menjemput mereka di kantor polisi. Dan saat itulah Woo-jin baru mengetahui luka di kaki Chan sehingga segera dibawa ke rumah sakit. Luka yang cukup serius membuatnya harus dirawat hingga benar-benar pulih. Saat itulah Hyung-tae bertemu dengan Shiori. Ia berusaha menjelaskan sebagai teman Shiori. Meski begitu Shiori merasa canggung karena Hyung-tae yang dikenal merupakan bocah yang bercita-cita menjadi penyanyi bukan seorang dokter. Shiori sempat menanyakan paman dan bibinya. Hyung-tae beralasan kalau mereka berada di luar negeri untuk membiayai pengobatan Shiori. Shiori juga menanyakan sahabatnya yaitu Sumi. Dan lagi-lagi ia mengarang cerita bahwa tidak pernah bertemu dengannya setelah melakukan pindahan. Padahal sahabatnya yaitu Sumi telah meninggal. Hyung-tae memberitahu kalau Shiori harus melakukan pemeriksaan demi memastikan kondisinya. Mengingat Shiori belum pernah melakukan tes kesehatan pasca koma. Hyung-tae merasa Shiori adalah tanggung jawabnya sehingga mengajak untuk tinggal bersama. Tentu saja Woo-jin tidak mau itu terjadi. Shiori akan tetap tinggal di rumah bersama keluarganya. Bahkan saat mengisi formulir, Woo-jin yang akan mengambil alih dengan mengaku sebagai kekasihnya. Membuat Hyung-tae tidak terima karena Woo-jin baru saja mengenal Shiori. Merasa dirinya lebih layak karena sudah lama mengenal sekaligus merawat saat koma. Woo-jin memberitahu kalau selama ini Shiori baik-baik saja bersama mereka. Banyak hal yang telah dilalui, akan sangat sulit menerima Hyung-tae begitu saja. Bahkan Shiori sendiri tidak bisa menerima dirinya sendiri saat pertama kali. Untuk itu, jagalah Shiori sebagai dokter sekaligus temannya. Jangan terburu-buru memaksa Shiori mengingat masa lalu. Malam harinya Jennifer, Do-soo, dan Hae-bum datang menjenguk. Hubungan mereka sangat dekat layaknya keluarga, membuat Hyung-tae hanya bisa memandanginya dari balik pintu. Shiori menghampiri Hyung-tae dan merasa memang dia adalah temannya dahulu. Meski begitu, Shiori belum terbiasa. Pertama kali sadar dari koma, dirinya sendiri adalah orang yang paling asing. Seakan kecelakaan itu terjadi ketika berumur 17 tahun dan membuka mata di umur 30 tahun. Butuh waktu lama untuk terbiasa dengan semua ini. Oleh karena itu, Shiori meminta agar diberi waktu supaya terbiasa dan tidak bersikap canggung. Di keesokan harinya, Hyung-tae harus melakukan operasi sehingga salah satu temannya diminta melakukan pengecekan kepada Shiori. Ia telah mendengar semuanya dari Hyung-tae sehingga meminta bersikap baik kepadanya karena sudah kehilangan dua teman di usia muda. Saat itulah Shiori sadar kalau Sumi telah meninggal. Fakta bahwa sahabatnya telah meninggal membuat Shiori sangat bersedih dan saat itu Woo-jin berusaha menenangkannya.
Sementara itu Chan datang ke kamar Shiori namun tidak ditemukan. Salah satu suster menanyakan wali Shiori. Chan mengaku sebagai walinya, tapi suster merasa Chan hanyalah keponakan kekasihnya, sehingga ia menyadari jika pamannya dan Shiori telah menjadi sepasang kekasih. Setelah diperbolehkan pulang, Shiori datang ke Abu Sumi dengan ditemani Woojin. Saat itulah ia baru sadar kalau Shiori adalah gadis yang dikagumi saat masih kecil. Ia sangat bersyukur ternyata Shiori masih hidup. 수미야. 아, 수미. 이름이 또 수미였고. 수미야. 살아줘서 고마워. Tapi setelah kejadian itu, Woojin tidak berani memandang Shiori. Ia merasa bersalah sudah merusak hidup Shiori. Andai saja tidak menyuruhnya turun di pemberhentian selanjutnya, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi. Shiori pasti sudah menjadi pemain violin terbaik. Sedangkan Hyung Tae menghubungi Jennifer untuk memberitahu kejadian yang menimpa Shiori. Oleh karena itu, Jennifer diminta menjaganya. Setibanya di rumah, Shiori dipersilakan tidur di kamar Jennifer. Ia terus tidur sampai mengalami demam. Sementara Chan telah pulih dengan sangat cepat sehingga diperbolehkan pulang. Ia segera menemui sang paman, namun justru melihatnya menangis di dalam gudang. Tentu saja Chan sangat mengkhawatirkannya, namun Woojin tidak mau berbicara apapun. Jennifer memberitahu kalau mereka baru saja pulang dari menjenguk Abu teman Shiori yang meninggal saat kecelakaan. Semua ini membuat Chan tidak mengerti. Setelah melihat barang-barang di gudang, ia baru sadar kalau pamannya bersedih karena kecelakaan 13 tahun lalu. Hal itu membuat Chan takut jika nantinya Woojin pergi ke luar negeri tanpa memberitahu siapapun, sehingga merobek paspor milik Woojin. Di sisi lain, Hyung Tae menanyakan apakah Shiori baik-baik saja. Jennifer memberitahu kalau Shiori sangat bahagia. Ia diterima dan diperlakukan istimewa layaknya keluarga. Sementara itu Chan terus berjaga di depan kamar Woojin agar tidak pergi. Woojin sempat turun dan menanyakan kondisi Shiori. Saat ini ia masih tidur. Kebanyakan orang akan lebih banyak tidur saat mengalami keadaan sulit untuk menghindari kenyataan. Tiba-tiba di keesokan harinya sang paman sudah tidak ada di kamarnya. Chan berusaha menghubunginya, namun ponsel itu justru ditemukan Shiori di dalam gudang. Saat itulah ia melihat lukisan dirinya ketika masih remaja. Shiori berniat menanyakan lukisan itu kepada Woojin, tapi saat ini dia telah menghilang. Anehnya pakaian Woojin juga masih ada. Dan saat itulah Shiori melihat tas berstiker Pororo, sehingga meminta foto Woojin ketika remaja. Saat itulah Shiori baru yakin kalau mengenal Woojin di masa lalu, dan saat ini pergi karena merasa bersalah atas kecelakaan 13 tahun lalu. Chan merasa itu tidak mungkin karena paspornya sudah dirobek, namun sayangnya paspor tersebut telah kadaluarsa. Selain itu, Woojin telah meninggalkan sepucuk surat dan mengembalikan gandul kunci milik Shiori. Di dalam surat itu, Woojin menceritakan awal mula melihat Shiori. Suatu hari ia tak sengaja melihat Shiori di atas jembatan penyeberangan, lalu kembali melihatnya beberapa kali sehingga mulai penasaran. Apalagi Shiori adalah orang yang ceria dan selalu ceroboh bahkan memakai sepatu berbeda. Woojin berharap bisa berkenalan, hingga suatu hari ia melihat Shiori menggunakan seragam temannya bernama Sumi, membuatnya mengira kalau Sumi adalah namanya. Woojin melukis Shiori dan berniat memberikan lukisan itu, hingga akhirnya mereka bertemu di sebuah bus. Woojin merasa bersalah sudah mencegah Shiori turun sehingga mengalami kecelakaan. Ia meminta maaf serta berterima kasih karena Shiori masih hidup. Saat ini Woojin berada di bandara untuk kembali melakukan bepergian. Di malam harinya, Shiori pergi ke jembatan dengan berharap bisa kembali bertemu Woojin. Dan benar saja, mereka akhirnya kembali bertemu. Ternyata Woojin membatalkan penerbangannya dan kembali untuk menepati janji. Ia meminta maaf atas semua yang terjadi. Woojin sadar berpisah menjadi lebih menakutkan daripada dibenci, karena saat ini ia benar-benar mencintai Shiori. Woojin bersedia dicaci dimaki karena sudah menjadi penyebab kekacauan ini. 거 알아. 내 탓이야. 이기적이라고 미친놈이라고. 그러니까 제발. Shiori merasa ini semua bukanlah salah Woojin. Sebenarnya Shiori juga menyukainya. Kisah itu bermula ketika bertemu melihat bocil menangis di bandara mencari ibunya. Dia adalah Chan yang masih kecil. Shiori membantunya mencari sang ibu namun justru meninggalkan violinnya. Ketika kembali violin itu sudah tidak ada. Seseorang memberitahu kalau anak laki-laki membawanya ke meja informasi. Setelah mengambilnya, Shiori berniat untuk berterima kasih namun kehilangan jejak. Berkat Woojin, Shiori tidak kehilangan violinnya dan bisa lulus ujian di dermaga. Hingga suatu hari, Shiori kembali melihatnya menaiki sepeda. Ia bisa mengenalinya melalui tas berstiker Pororo. Sayangnya kembali kehilangan jejak. Shiori berniat memberikan gantungan kunci jika nantinya bertemu. Seiring berjalannya waktu, Shiori sering melihat Woojin dari kejauhan. Baginya Woojin nampak menawan hingga membuat jantungnya berdebar kencang. Hingga akhirnya mereka menaiki bus yang sama.
Shiori memberanikan diri untuk mendekat dan memberikan gantungan kunci, tetapi karena terlalu gugup justru menanyakan penurunan terdekat menuju balai kesenian. Setelah itu, Sumi juga naik bus tersebut lalu menceritakan bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang ia sukai. Namun tiba-tiba bus mengalami kecelakaan. Shiori menegaskan bahwa sebenarnya sudah tahu jalan menuju balai kesenian. Ia selalu turun di pemberhentian selanjutnya dan melewati taman sebelum sampai di tempat tujuan. Oleh karena itu, Wojin tidak perlu merasa bersalah atas kejadian tersebut. Ternyata selama ini Wojin juga terjebak di umur 17 tahun dengan rasa bersalah. Semua yang terjadi bukanlah salahnya. Setelah itu mereka akhirnya kembali pulang dan meminta maaf kepada Chan serta Jennifer karena sudah membuat mereka cemas. Di hari berikutnya, Chan kembali mengajak Shiori karena sebelumnya telah gagal. Saat itu ia mengungkapkan perasaannya kepada Shiori. Meski begitu, Shiori tak perlu khawatir rasa itu telah menjadi masa lalu. Ia merasa harus mengungkapkannya demi bisa benar-benar melupakannya. Jika terus berpura-pura baik-baik saja, maka hanya akan menambah luka di kemudian hari. Chan berterima kasih karena menjadikan pamannya kembali seperti dahulu, serta meminta agar terus mencintainya. Sementara itu, Hyung-tae memberitahu Wojin kalau sempat bertemu pria misterius yang sudah membiayai pengobatan Shiori selama 11 tahun. Orang tersebut adalah Pak Kim, supir pick-up yang menyebabkan kecelakaan di masa lalu. Pak Kim ingin bertemu Shiori untuk meminta maaf, tetapi Hyung-tae takut kalau Shiori akan kebingungan. Oleh karena itu, ia memberitahu Wojin terlebih dahulu. Setibanya di rumah, Wojin memberitahu Shiori kalau selama ini paman dan bibinya bukanlah orang yang menanggung biaya rumah sakit. Beberapa hari lalu ia bertemu dengan bibi Shiori. Wojin memberikan kartu namanya, tetapi saat ini tidak bisa dihubungi. Hal itu membuat Shiori bertanya-tanya mengapa mereka pergi dan justru orang lain yang menanggung biaya rumah sakit. Siapa sangka Pak Kim datang untuk meminta maaf. Ia mengaku sebagai penyebab kecelakaan 13 tahun lalu. Saat itu berkendara sambil mabuk sehingga menyebabkan kecelakaan tersebut. Tentu itu membuat Shiori marah karena akibat kecelakaan itu harus kehilangan separuh umurnya. Saat itu Jennifer juga sangat marah. Ternyata suaminya juga menjadi korban dalam kecelakaan tersebut. Sebelum kehilangan suaminya, Jennifer adalah orang yang ramah. Namun kehilangan sang suami membuatnya sangat terpukul sampai-sampai kesehatan janinnya terganggu dan keguguran. Sejak saat itulah Jennifer menjadi manusia robot. Ia memilih menghabiskan waktu untuk membaca buku demi mengalihkan kesedihan. Wojin berusaha menghibur Jennifer bahwa sesakit apapun luka, waktu akan menyembuhkannya. Menyesali atau menjadikan kenangan yang tidak ingin dilupakan adalah pilihan kita. Perasaan dan mata Wojin telah lama tertutup. Tapi setiap nasihat Jennifer membuatnya kembali terbuka. Jennifer berhak tertawa jika bahagia, serta menangis saat bersedih. Untuk itu, jangan menahannya seorang diri. Di keesokan harinya, rapat diadakan untuk membahas konser terapi di rumah sakit. Saat itu juga Wojin mengakui hubungannya dengan Shiori yang sudah menjadi sepasang kekasih. Sementara itu, seseorang telah melihat brosur di pencarian orang hilang. Pada akhirnya, orang tersebut menemui Shiori dan Wojin untuk memberitahu kalau bibi Mi-hyun telah bercerai dengan pamannya. Tentu itu menjadi pertanyaan besar bagi Wojin, karena seharusnya wali Shiori adalah sang paman. Tapi mengapa bibi Mi-hyun yang menjual rumah tersebut? Oleh karena itu, Shiori berniat menemui sang bibi untuk bertanya secara langsung. Namun toko bunga milik sang bibi telah tutup, dan orang-orang di sana tidak ada yang tahu. Wojin memberitahu bibi Mi-hyun kalau Shiori telah mengetahui perceraian mereka. Ia menyalahkan dirinya sendiri sebagai penyebab kehancuran rumah tangga mereka. Bahkan tak menyalahkan bibi Mi-hyun dan hanya mencemaskan pamannya. Oleh karena itu, Wojin berharap sang bibi mau menemuinya. Malam itu bibi Mi-hyun akhirnya memberanikan diri untuk bertemu Shiori, serta meminta maaf dan menunjukkan buku catatan sang paman. Ketika dalam keadaan koma, sang paman selalu menjenguk Shiori. Saat itu perusahaan sedang mengalami kebangkrutan. Mi-hyun menyarankan untuk menjual rumah, tetapi sang paman menolak karena itu adalah rumah berharga milik Shiori. 3 bulan berlalu, Shiori tak kunjung bangun. Paman berjanji akan melindungi rumah Shiori bagaimanapun caranya. Meski dalam keterpurukan, ia berjanji akan bangkit lagi. Tak jarang sang paman mengalami sesak pada dada. Ia menjadikan Mi-hyun sebagai wali sah Shiori lalu menceraikannya agar rumah Shiori tidak disita bank. Paman berjanji akan melindungi Mi-hyun, Shiori, serta calon bayinya. Baginya, perceraian ini hanyalah formalitas. Ia meyakinkan Mi-hyun kalau semua akan baik-baik saja. Sang paman bekerja keras demi mencegah kebangkrutan, namun didiagnosis sirosis hati lalu meninggal. Fakta itu tentu membuat Shiori sangat bersedih. Ia mengunjungi makam sang paman bersama Wojin.
Saat itu, Wojin memberikan kunci berangkas hasil penjualan rumah. Sebelumnya, Bibi Miyun menitipkan itu kepadanya. Rupanya, uang hasil penjualan rumah tidak digunakan sepersen pun. Uang itu sengaja disimpan untuk diberikan kepada Seori. Demi menghilangkan kesedihan itu, Wojin mengajaknya pergi ke pantai. Mereka akhirnya bersenang-senang, bahkan Seori menunjukkan cara melihat bulan yang diajarkan ibunya. Sedangkan Chan mendapat tawaran bergabung dengan tim profesional tapi meminta waktu untuk mengambil keputusan. Hari ini Seori bertemu dengan Hyungtae. Ia meminta maaf sudah berbohong tentang kematian orang-orang terdekat. Pada dasarnya, Hyungtae masih menyukai Seori, namun setelah melihat kebahagiaan bersama keluarga barunya, membuatnya berniat untuk move on. Suatu hari, Taerin mengirim email kepada Seori. Kini ia merasa lebih bahagia karena bisa menikmati musik dengan baik. Selain itu, Taerin memberitahu profesor di sana tentang Seori yang pernah diterima di universitas tersebut. Untuk itu, Seori dipersilakan datang untuk kembali bermain violin. Tawaran itu pun disampaikan kepada Wojin apakah harus menerimanya. Wojin meminta agar Seori mengikuti kata hati. Ia akan menghargai apapun keputusan Seori. Jika memutuskan untuk pergi, maka Wojin akan sering mengunjunginya. Oleh karena itu, tidak perlu merasa khawatir. Seandainya pergi, maka Seori butuh waktu 7 tahun untuk menyelesaikan belajarnya. Dan saat itu sudah berusia 38 tahun. Setelah dipertimbangkan, Seori memutuskan untuk menerima tawaran tersebut. Malam harinya, Seori mulai mengemasi barang-barangnya. Wojin memberikan tips serta catatan agar terhindar dari lelaki hidung belang. Uniknya, Seori tidak mau diantar ke bandara, karena itu hanya akan membuatnya merasa bersedih. Di keesokan harinya, Seori hendak menyampaikan sesuatu, tetapi Wojin menyuruhnya segera berangkat karena takut terlambat. Ketika di kantor, Wojin tidak mau diganggu dan terus meratapi kepergian Seori. Sesampainya di rumah, Wojin terus menolak saat diajak berbicara Chan dan juga Jennifer dengan alasan ingin sendiri. Tiba-tiba menemukan surat dari Seori kalau tidak jadi berangkat ke Jerman. Hidup bersama Wojin menjadi tujuan hidupnya saat ini. Seori menyuruh Wojin datang ke jembatan penyeberangan untuk bertemu dengannya. Sebenarnya Seori hendak memberitahu keputusannya tidak jadi berangkat, namun Wojin bergegas pergi. Semua orang sudah mengetahuinya, hanya Wojin yang tidak tahu. Mereka hendak memberitahunya, namun justru selalu berkata ingin sendiri dan meratapi dengan kegalauan tersebut. Beberapa bulan kemudian, Chan telah memutuskan untuk melanjutkan masuk ke universitas daripada bergabung dengan tim profesional. Oleh karena itu, ia akan tinggal di dekat universitas, sedangkan Jennifer kontraknya telah habis. Wojin menawarkan kontrak baru, namun Jennifer ingin berhenti bekerja dan mencari jati dirinya. Kini hanya Seori dan Wojin yang tinggal di rumah tersebut. Ditambah Ji-yoon memberitahu kalau Wojin membeli sesuatu di toko perhiasan, membuat Seori mengira akan segera dilamar. Malam itu Wojin mengajak Seori makan di sebuah restoran. Ketika hendak memberikan sesuatu, Seori langsung menjawab bersedia menikah dengannya, padahal Wojin hendak memberikan gantungan kunci. Semua ini membuatnya malu dan Wojin merasa apakah seharusnya membeli cincin. 그래 하자. 자 껴줘. 왼손인가? 반지를 샀어야 됐나? Beberapa hari berlalu, Jennifer meninggalkan rumah. Mereka memberikan kado sebagai salam perpisahan. Setelah itu disusul dengan Chan, Doso, dan Haibom. Mereka berpamitan untuk melanjutkan belajar di universitas. Kini hanya tersisa Wojin dan Seori. 2 tahun kemudian, Seori sedang mengunjungi makam pamannya. Tanpa sengaja bertemu dengan Bibi Miyun dan putranya. Hubungan mereka kini menjadi semakin akrab. Sedangkan Chan masih menjadi atlet dayung perahu. Ia berhasil memenangkan perlombaan mewakili universitasnya. Suatu hari, Chan, Doso, dan Haibom berkunjung ke rumah. Mereka merayakan kemenangan Chan yang selalu menjadi juara 1. Tak lama kemudian, Jennifer juga datang dengan penampilan yang berbeda. Mereka kembali berkumpul layaknya sebuah keluarga yang sudah lama tidak bertemu. Beberapa hari kemudian, Seori dan Taerin akhirnya bermain violin bersama. Chan kembali berlatih keras sebagai atlet mendayung, sedangkan Wojin melanjutkan kebiasaannya mengukur benda. Namun kali ini, ia meminta izin sebelum melakukannya. Sementara itu Jennifer membuka sebuah restoran dengan menu spesial ala masakan rumah. Sedangkan Heso memberitahu kalau mereka berhasil mendapatkan penghargaan sudah mendesain panggung musik. Di akhir film, Seori dan Wojin akhirnya resmi menikah. Dan akhirnya film selesai. Terkadang kita terlalu fokus dengan penderitaan selama ini, tanpa menyadari ada hal kecil yang bisa saja menuntun menuju kebahagiaan. Setiap orang akan mengalami luka, bahkan kenangan buruk. Tapi bagaimanapun, waktu akan menyembuhkan segalanya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.